Paknya dihadirkan semuanya dulu. Ya, Pak Sugeng silakan ke depan, Zulkarnain sama Boy. Ya. Zulkarnain kan? Zulkarnain? Oke. Iya, Bapak. Sugeng Waras. Saya di Kediri. Ya. Ini tahun 50 ya. Betul, Pak. Tinggalnya dalam sejarah Sari Raya ya. Betul. Kelurahan Margasari, Buah Batu, Bandung. Siap. Agama Islam. Siap. Kemudian pensiunan TNI. Pensiunan TNI Bapak. Betul. TNI JAD. Siap. Kenal dengan terdakwa Usman Buto. Kenal, Pak. Yang ada ini Muhammad Yasin sama Zulkarnain. Siap, saya Muhammad Yasin. Jawatan. Muhammad Yasin. Siap. Saya pikir namanya Bapak. Ya, bukan dok. Muhammad Yasin ya. Marga Batak juga Bapak. Lahirnya di Jakarta 27 April tahun 69 ya. Siap. Iya. Raya. Taman Jaya. Ya. Siap. 7. Siap. F. Kelurahannya Semper Barat. Semper Barat. Cilincing, Jakarta Utara. Siap. Agama Islam. Saudara TNI ya. TNI. Oh, Siap. Adik. Siap. Kenal dengan terdakwa Usman Buto. Siap, kenal. Ada hubungan keluarga. Tidak ada. Zulkarnain. Siap saya. Lahir di Jakarta 11 November tahun 75. Alamat Jalan Luar Batam, Penjarinan, Kecamatan Penjarinan, Jakarta Utara. Agama Islam, karyawan swasta. Ya. Ya. Kenal dengan terdakwa Usman Buto. Saya tidak kenal dengan Pak Usman Buton. Baik. Tiga-tiganya beragama Islam. Sebelum memberikan keterangan, bersumpah dulu secara agama Islam. Siap. Silakan berdiri. Jadi foto dan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan rencana persidangan yang lalu, ada 6 orang yang akan saya Siap, Yang Mulia. mengingat waktu cukup 3 aja hari ini. Minggu depan 3 lagi. Bisa dimengerti ya? Baik. Nah, sebetulnya apakah mau diajukan periksa sekaligus 3-3 tapi kan ditanya satu-satu atau Seperti yang Mulia katakan, sekali 3 saja, tapi satu-satu ditanya Yang Mulia supaya mengingat waktu cepat, Yang Mulia. dan untuk umum bisa disepakati gitu. Ya, oh ya. Karena saksi ini diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, kesempatan pertama kami berikan kepada penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi Pak Sugeng. Ya. Atas izin Yang Mulia, kami akan bertanya kepada Pak Sugeng. Apakah sewaktu Bapak pertama kali mengetahui adanya viral surat terbuka dari Usman Buton itu melalui HP atau melalui media sosial? Mohon jawabannya.
izin membuka masker biar jelas suara saya. Silakan. Pertama, saya melihat dari berita-berita di TV, juga kemudian di HP. Saya tidak bertanya mengenai isinya, tapi bertanya lagi, apakah pada waktu itu atau sampai hari ini yang saksi ketahui ada terjadi keonaran atau kerusuhan ataupun kebohongan yang terjadi dari yang dikatakan oleh saudara terdakwa? Saya melihat, mendengar, dan merasakan tidak ada keonaran yang terjadi, kecuali persepsi dari si pelapor sendiri. Selanjutnya, saksi pernah menjadi saksi juga di pra-peradilan. Ya, saya mengingatkan saja di ruang utama itu. Pada waktu pra-peradilan, saksi tahu bahwa dihadirkan seorang saksi ahli. Ya, saya rasa mengikuti. Yang menyatakan bahwa dengan ada keterangan ahli tersebut maka terdakwa menjadi tersangka. Apakah saksi juga mengetahui pada saat pra-peradilan tersebut waktu itu termohon polisi tidak bisa membuktikan dalil lainnya selain adanya ahli tadi dalam persidangan sehingga menjadi tersangka? Bisa jelaskan? Benar, secara singkat saya akan jelaskan. Yang pertama, saya ikut dalam peradilan yang pertama itu. Kalau nggak salah sekitar tanggal 2 Juni 2020. Dan saya menyaksikan bahwa saksi-saksi ahli yang dihadirkan tidak banyak memasalahkan apa yang saya utarakan. Pada saat itu, saya menyampaikan hal-hal yang krusial yang menjadi pokok-pokok masalah. Oleh sebab itu, kepada majelis, mohon saya mengulangi secara singkat agar kita teringat dan terbuka kembali apa masalah yang sebenarnya. Yang mulia, saat itu berita yang tersiar adalah tentang adanya tulisan serta video yang disuarakan atau ditulis oleh saudara Ruslan Buton, yang menurut penilaian pelapor yang waktu itu bernama Aula Fahmi menyatakan bahwa tulisan itu sangat berbahaya dan bahkan bisa membuat gaduh kepada masyarakat Indonesia. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Oleh karena waktu itu juga saya jawab, itu adalah penjelasan yang menurut persepsi beliau sah-sah saja. Hanya saya berpendapat berbeda, bahkan berlawanan 180 derajat. Yang mulia, saya pilahkan ada 5 unsur pokok pada tulisan itu. Yang pertama, saudara Ruslan Buton menulis tentang fenomena Indonesia atau negara ini. Kita sadar, kita tahu bahwa aspek-aspek kenegaraan itu terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kami laporkan contoh-contoh saja. Memang terjadi fenomena yang kurang kondusif saat itu, karena cenderung ada penyampaian atau pemberitaan tentang satu, ideologi. Adanya kegoyahan ideologi kita Pancasila, sehingga ada munculnya undang-undang HIP, BPIP, bahkan ada yang mempertentangkan antara agama dan Pancasila.
Dan bahkan hari ini masih tertulis di mana-mana kelahiran Pancasila itu pada 1 Juni tahun 1945. Itu fakta. Yang kedua tentang politik. Ya, selanjutnya pertanyaan kami terakhir. Mohon maaf, Ya. apakah saya nggak boleh? Karena apa yang saya katakan, kami hanya beretika untuk membantu para bapak hakim agar nanti jelas permasalahannya. Ya Pak. Saya Jadi, tidak lama. untuk kita dakwaan ini, walaupun Bapak saksi yang beringatkan, kita batasi untuk ini guna berkas ini lingkupnya di dakwaan, nah, gitu ya. Dengan hormat Bapak, saya sangat menghargai atas yang mulia, tetapi mohon suara kami juga didengar agar nanti Bapak tidak ada yang kelewat atau tidak salah mengambil langkah-langkah. Karena ini justru yang menjadi poin kami. Kami lanjutkan tentang politik. Kita itu politik bebas aktif, tapi faktanya kita meninggalkan itu. Bahkan keakraban kita dengan Cina. Ekonomi kita sulit di tengah pandemi, tetapi justru banyak mendatangkan pekerja Cina, bahkan banyak pengangguran yang terjadi di pekerja kita sendiri. Agama dan budaya dicampur adukkan. Kemudian masalah hukum. Ya itu makanya nanti tunggu saya tanya lagi baru dijawab yang Oh itu. silakan, Ya. silakan. Saksi ini kan bekas kepala departemen atau kepala dosen di Sesko TNI apa? Sesko apa? Sesko TNI. Itu terakhir ya? Ya, ya. Oke. Kami menganggap sebagai saksi, sebagai pengacara memerlukan pengetahuan saksi. Di samping itu kaitan dengan terdakwa. Di sini dikatakan oleh terdakwa, saya Ruslan Buton mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Itu yang dikatakan. Apakah saksi sepakat atau memang menilai itu terjadi? Walaupun sudah diucapkan oleh terdakwa, apakah terjadi kerusuhan, keonaran dan seterusnya? Kami minta penjelasannya. Terima kasih. Tanpa kami berniat untuk pamer, yang mulia, saya sebagai tentara terakhir sebagai Direktur Pendidikan Sesko TNI. Sesko TNI adalah lembaga pendidikan tertinggi di TNI. Di sana saya sebagai direktur yang menangani memasak bagaimana selayaknya keluaran seorang calon jenderal. Jabatan saya waktu itu dijabat oleh kolonel, tetapi setelah saya diganti brigjen, jadi pengganti saya adalah jenderal. Maka pangkat kolonel terakhir adalah saya. Itu karena saya menulis bahwa pekerjaan dengan pangkat kok nggak sesuai, dan alhamdulillah disetujui oleh atasan, namun saya persis mendekati pensiun. Nah, kemudian di sana kita memang terbiasa atau dihadapkan terhadap produk-produk yang bersifat mulai strategis, taktis, operasional sampai teknis. Nah, tadi pertanyaan dari pengacara menyangkut masalah kalimat yang disusun atau ditulis oleh saudara Ruslan Buton, saya menilai secara objektif. Karena itu sudah bidang saya untuk menilai tulisan siswa yang notabene agar tulisan itu benar, efektif, efisien, tersusun dan rapi. Nah, kata-kata yang tadi diucapkan oleh pengacara menirukan atau menyalin tulisan saudara Ruslan Buton itu wajar-wajar saja. Karena menurut saya di benak saudara Ruslan Buton ini mempunyai jiwa kenegaraan, cinta NKRI, cinta Ibu Pertiwi yang sangat tebal. Dan ini biasanya diikuti mulut dan otak yang juga bersemangat. Jadi kata-kata itu dikaitkan dengan fenomena tadi yang saya sebut masih relevan. Masih relevan. Dan ini barangkali saya sambung. Apakah kata-kata itu salah? Menurut saya tidak salah.
Karena Ibu berbicara fakta atau fenomena seperti tadi yang saya sebutkan meskipun belum lengkap karena dibatasi oleh pengacara. Oke, terakhir sebelum kami pindah, di dalam surat ini disebutkan juga oleh terdakwa mengenai kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Apakah saksi memang melihat keadaan itu? Kenapa? Karena ada ahli mengatakan sesuatu itu mesti ada ukurannya terhadap penjelasan dari suatu kalimat. Nah, ini kalimat dikatakan oleh terdakwa. Nah, di masyarakat bagaimana yang saksi lihat hubungannya dengan surat dari terdakwa? Penjelasannya. Terima kasih. Jadi kata-kata itu masih dalam batas terukur dan layak. Dan itu berfakta. Yang mulia, saya laporkan. Memang situasi pada saat menjelang Pilpres, lama dan sesudah Pilpres, ini bangsa kita punya keistimewaan. Kesadaran berwarga negara tentang hak dan kewajiban menjadi menonjol. Jadi apa yang ditulis saudara Ruslan Buton itu fakta. Saya berikan contoh. Waktu musim pandemi masih menggerogoti kita, rakyat cemas, ketakutan, kesulitan. Saat itu juga harga bahan bakar beberapa negara tetangga kita termasuk Singapura, Malaysia diturunkan harga. Tetapi di kita meskipun masyarakat merengek, menangis, menghimbau, menuntut, tidak ada sama sekali diperhatikan, diabaikan, bahkan kalau kelewatan ngomong nggak benar ditangkap, dipidanakan. Mohon kita tinjau kembali. Apakah rakyat salah? Ada negara-negara yang mampu menurunkan bahan bakar atau BBM, kita minta itu tidak digubris. Ini salah satu contoh. Contoh lagi ya, contoh arogan. Tanggal waktu itu adalah tanggal 13 Agustus 2019. Saat Capres dengan Cawapres mau daftar ke KPU, salah satu yang saya ketahui adalah Cawapres 02 atau Prabowo. Waktu itu sudah direncanakan kita sebelum pendaftaran akan berjumatan di Masjid Istiqlal. Tapi apa faktanya? Kira-kira 100 meter kita sebelum masuk di masjid itu ada perintah mendadak. Kita tidak dijadikan ke Istiqlal, tapi pindah ke Sunda Kelapa. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah bahwa presiden tidak bisa dikalahkan. Belum lagi pada saat pemilu. Di sana sini terjadi penyelewengan, kesalahpahaman dan macam-macam. Itu tidak saya utarakan sekarang, tapi intinya bahwa apa yang ditulis oleh saudara Ruslan Buton adalah dalam batas-batas layak dan terukur. Oleh karenanya tidak berpengaruh terhadap rakyat bawah, karena memang faktanya seperti itu. Oke, kami lanjut ke Bakor atas ini yang mulia. Saudara saksi pernah dipanggil oleh penyidik Bareskrim berkaitan dengan perkara waktu itu masih tersangka Ruslan Buton. Pernah didatangi. Bisa jelaskan ke persidangan maksud tujuan kedatangan itu buat apa? Ngapain gitu kira? Jadi kami didatangi oleh dari pihak Polda, datang ke rumah dengan membawa surat panggilan untuk menjadi saksi untuk pihak polisian tentunya, bukan pihak polisian. Tapi kami tolak karena kami tidak bisa bicara jujur. Mau saya kalau pada saat saya dipanggil saksi, saya akan berkata jujur, walaupun saya sholatnya masih Senin Kemis, karena saya sudah disumpah, berarti saya berkata apa adanya. Dan pihak polisi kayaknya tidak bisa, jadi saya tidak mau. Seperti itu. Bisa jelaskan maksudnya jujur itu apa? Atau tidak jujur apa kan gitu? Saya berkata apa adanya nanti dalam persidangan. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan akan saya bicarakan apa adanya.
tanpa mengurangi sedikit pun yang saya ketahui. Dan saya tidak bisa diintervensi oleh sesuatu. Karena di bawah kami, Bakor, ada sekitar 500 anggota yang harus saya tutupi kegiatan mereka. Sampai situ. Jadi dengan tadinya saksi Ya. diminta untuk tidak jujur, dalam arti kata apa tidak jujur ini biar jelas. Di situ kayaknya kalau menurut saya pengarahan. Oh, Supaya diarahkan. seolah-olah saya mengiyakan dan saya tidak bisa mengiyakan karena saya tidak mau, termasuk mohon izin saya loncat ke belakang kasusnya Pak Kiflan Zen. Pengacaranya datang kepada kami untuk mengarahkan seolah-olah Kiflan Zen yang salah. Saya tidak mau lagi. Tapi kalau saya bicara jujur, saya mau. Gitu. Seperti itu pengacara. Jadi karena saksi tidak mau diarahkan sehingga tidak lanjut ya. Siap. Apakah saksi ikut juga di WA apa APIB apa namanya? APIB? Tidak. Tidak ya. Oke, hanya ikut di grup WA apa? Ekstrim Matra? Sudah bubar. Sudah tidak lagi ya. Tidak aktif, terima kasih. Oke. Kapan pertama kali saksi mengetahui adanya surat terbuka yang sama pertanyaan dengan Pak Siap. Sugeng tadi? Kami melihatnya dari media sosial bahwa Pak Ruslan pada saat seminar ya kalau tidak salah, dan menurut saya sama dengan Pak Sugeng, ya kami tentara dilatih untuk berjiwa seperti itu ya. Tanpa perintah pun kami sudah memang dilatih untuk cinta tanah air dan peduli kepada masyarakat sesuai dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kami sudah terdidik. Makanya pas dengar ada komando cadangan itu saya agak tertawa. Kenapa tentara yang masih yang seperti ini kok ditinggalkan tapi kocang dibuat? Padahal kan jiwa-jiwa tentara Pak Ruslan, saya Pak Sugeng, ini adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang sudah terbiasa menahan rasa sakit, bahkan menghilangkan rasa sakit sudah terbiasa. Tapi pada saat negara dalam keadaan seperti ini, ya saya rasa kalau negara aman-aman saja, Pak Ruslan tidak akan pernah bicara seperti itu, betul ya Pak? Betul. Sama seperti saya. Mungkin sebelum Pak Ruslan bertindak, saya sudah jauh-jauh hari, sekitar 9 tahun yang lalu, saya sudah periksa itu bahwa negara ini sedang disusupi oleh PKI dan saya adalah salah satunya pengawal Pak Kiflan Zen. Berarti ada kaitan dengan Pak Ruslan. Oke, selanjutnya tadi katanya ada anggotanya 500 orang. Ya. Apakah 500 orang tadi yang saksi tahu dia mengetahui surat terbuka tadi? Pasti tahu. Tahu. Pasti. Apakah mereka akibat surat itu menjadi onar, menjadi mau rusuh, mau yang penting melawan negara ini ada nggak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kan di sini dikatakan saya Ruslan Buton mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Apakah saksi bersama 500 orang tadi itu termasuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia? Termasuk ya? Termasuk. Karena kita juga punya sikap, Pak pengacara. Kami tim Bakor punya sikap yang intinya bila negara benar kami akan turun bantu. Tapi bila negara salah kami akan ada di jalan. Dan kami tidak pernah mencari panggung untuk kepribadian. Kami akan rela Nah, juga kami lanjut. Siap. Saksi kan tinggalnya di komplek atau di mana? Siap, saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Banyak orang tinggal di situ? Apa sendiri 6 saja? rusun. 6 rusun. Satu rusun 6 tingkat. Apakah di warung atau di kumpulan mak-mak setelah mendengar suara terdakwa ini sehingga mereka ingin jadi rusuh, jadi ribut, jadi apa gitu? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak pernah lihat ya? Tidak pernah lihat. Ada berapa kira-kira orang satu komplek rusun itu? Satu rusun itu 6 tingkat, satu lantai sekitar ada 30 orang. 30 kali 6 180 Ya, siap. kali berapa rusun? 6. 6, jadi sekitar 1000 kurang lah ya. Siap. Jadi nggak ada yang rusuh ya? Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang rusuh. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kami lanjut kepada saksi yang belakang. Tadi saksi yang di belakang tidak kenal sama Ruslan Buton ya? Tidak kenal. Hanya masyarakat biasa. Saya dari masyarakat dan saya panggilan hati. Artinya, yang mulia, saya adalah rakyat yang memang saudara Ruslan Buton harus dibela. Itu aja. Nah, kapan saksi pertama kali atau kapan mendengar suara Ruslan Buton ataupun membaca mengenai suaranya kepada saudara Insinyur H. Joko Widodo?
kami mendengar dari WA. Teman-teman kami mengirim, saya anggap saudara Ruslan Buto adalah pejuang dan juga pejuang kebenaran dan juga pejuang rakyat untuk yang di bawah. Contohnya saya sendiri, saya mengalami susahnya mencari uang di era pandemi ini, COVID-19. Kenapa saya bilang? Begitu banyaknya Cina masuk di Bandara Soekarno-Hatta, begitu banyaknya saya adalah supir taksi, banyak orang yang bercerita kepada saya bagaimana dengan rakyat Indonesia yang sekarang ini, saat ini, sekarang sudah tidak bisa, sampai saat ini sudah mengeluh di bandara untuk mencari uang. Makanya saya sebagai rakyat yang paling terbawah, saya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Bukannya Pak Sugeng, bukannya Pak ini, saya kalau memang Pak Sugeng sama ini dia adalah seorang TNI, saya lebih dari TNI. Baik Pak, diturunin Ya. Kira ada apa-apa? Iya, siap. Mohon maaf yang mulia. Jadi begitu banyaknya Cina masuk di bandara dan saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena setiap malam Cina masuk jam 2 malam. Begitu susahnya kami cari uangnya. Apalagi sekarang sudah tidak bisa. Makanya kami ya sebagai mewakili seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini, ya kami memohon ya bahwasanya tolong keadilan dan kebenaran ini harus ditegakkan. Tidak salah lagi kalau Pak Saudara Ruslan Buton, saya menyimak dari sisi-sisi lain pembicaranya. Jika ada harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar yang akan memburu pengkhianat-pengkhianat bangsa, itu para koruptor begitu banyaknya. Kenapa Saudara Ruslan cuma hanya berbicara seperti itu? Ya. Maaf, yang mulia. Ya. Ya. Ya, mohon maaf yang mulia. Ini saya bukan ini saya terbawa kenapa? Karena panggilan yang mulia. Ini hati nurani rakyat yang mulia. Sekali lagi, ini hati nurani rakyat. Kalau saya mau menangis yang mulia. Dan kalau saya menangis. Kenapa? Karena dia memperjuangkan NKRI. Dah, cukup ya. Ya, karena kuping kami masih sehat semua. Iya, Pelan-pelan aja cukup. Oke, siap. Yang penting message-nya sampai. Oke, siap. Jadi saksi meminta ini untuk dibebaskan. Harus. Ya, Wajib. pelan aja. Cukup ya. Nah, sementara cukup yang mulia, kami serang kepada yang mulia. Penuntut umum, Pak Memberi giliran bertanya. Silakan. Makasih yang mulia. Saudara saksi Sugeng Waras ya. Saudara tergabung dalam grup WA Trimatra lagi. WA apa Pak? WA grup WA Trimatra. Oh iya, banyak grup saya, kurang lebih 200 grup. Apakah saudara tergabung dengan saudara Ruslan Buton juga? Betul, Grup. betul. Jadi tadi saudara menerangkan, saudara melihat pertama di TV. Ya, Itu di HP. ya. Di HP itu di grup WA ataukah di YouTube? Di YouTube, Di YouTube. ya. Saudara simak. Tapi di WA juga ada. Di WA juga ada. Ya, Saudara simak itu. betul, Semua perkataan. betul. Tadi saudara terangkan bahwa semua perkataan dari Ruslan Buton ini terukur ya. Ya, Maksudnya lihat itu sesuai dengan keadaan begitu. betul. Apa ada keadaan yang pada saat itu susah atau chaos begitu? Begini, Saat itu ini gitu kan ya? fenomena. Fenomena itu berarti keadaan umum yang terlihat, terdengar atau terasa saat itu. Saat itu. Betul. Kita bicara negara itu ada, saya katakan 8 aspek. Ya. Ideologi politik, sosial budaya, agama hukum, dan pertahanan keamanan. Tadi sebatas sampai bidang politik sudah saya jelaskan bahwa politik kita itu bebas aktif, tetapi cenderung pemerintah lebih akrab dan lebih memprioritaskan kepada Cina dengan segala konsekuensinya. Itu saudara rasakan juga. Ya, betul. Saudara rasakan. Ya. Nah, kemudian dari bidang lain. Apa ini? Maksud kami
saudara katakan bahwa pemerintah ini lebih dekat kepada Cina dan sebagainya. Ada masalah apa? Dekat dengan Cina, dekat dengan Belanda, dekat dengan siapa? Memang bermasalah kira-kira? Ya jelas. Jadi kita tahu negara kita itu bebas aktif ke siapa saja kecuali beberapa negara yang memang tidak kita ada diplomasi. Jadi jelas. Misalnya bangsa Arab ke sini, kemudian bangsa Belanda ke sini. Nah mereka kita akan merasakan untuk saat ini ya. Bukan dulu, kalau dulu jelas Belanda menjajah. Tapi yang kita namakan Cina itu kita sudah tahu. Melihat bahwa ini Cina sudah kelewat sebagai apa ya, hak-hak warga asing kita bandingkan dengan warga asing lainnya. Contoh, saat Tahir diangkat menjadi penasihat TNI. Nah ini kan jabatan strategis. Masa TNI Tentara Nasional Indonesia penasihatnya Cina? Satu. Yang kedua, kalau Bapak mendengar seperti saya, bagaimana kiprah Cina baik di Pantai Kapuk, di Jakarta Utara itu, atau di Morowali dan tempat-tempat lainnya. Bapak mohon maaf. Wawasan saya, pandangan saya ceritakan sesuai jabatan saya. Kalau saya tidak menyatakan ini, berdosa saja. Jadi sebenarnya secara penjajahan fisik memang tidak nampak, tapi secara penjajahan kekuasaan kita itu sudah dikuasai. Terbukti dengan banyaknya tanah-tanah atau perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mereka. Nah, jadi begini ya saksi, itu fenomena-fenomena itu peristiwa real yang saudara lihat juga. Iya betul. Saudara lihat nggak? Maksudnya yang tadi saudara rasakan, wah ada tenaga kerja Cina, kemudian ucapan dari sambutan ini terukur layak, gitu kan? Iya. Karena fenomena-fenomena tadi. Ada nggak peristiwa-peristiwa real yang saudara saksi lihat? Oke, saya sampaikan Pak. Pengertian kita melihat merasakan itu tidak murni dari kekuatan mata kita. Ada mata kita, ada kita, ada telinga kita. Makanya saya katakan bahwa apa yang saya lihat, saya dengar dan saya rasakan itu menjadi bahan. Banyak metode, banyak media-media yang bisa kita ikuti. Contohnya seperti yang saya katakan tadi. Ada kok video yang kita melihat ya. Ini video buatan atau rekayasa kita bisa melihat. Adanya Cina yang secara diam-diam bawa perahu, kemudian dia mendarat di tempat sekitar Morowali. Dan bukti fakta jelas. Ini ceritanya saudara, bukan cerita ya, tapi menyimak tulisan atau riwayat saudara Rusdiputo. Tahun 2017. Mohon maaf, ini mohon maaf, biar jelas. Kita coba sandingkan. Tadi saudara kan katakan bahwa ini tulisan postingan ini terukur, Iya, layak. betul. Saudara katakan layak, ini ada peristiwa. Nah, Ya. ini kita mau coba sandingkan. Ya Gimana? betul. Ini justru saya Dan saya ingin tahu, saudara saksi, gitu ya. Apakah memang itu peristiwanya real atau hanya asumsi saksi aja? Gitu? Oke, fakta. Ya. Ya, saya jelaskan. Tahun 2017, saudara Ruslan Butan itu masih aktif jadi tentara. Kemudian Satgas dari SSK 3, Batalan 732 ya. Nah, saudara satu kesatuan. Enggak satu kesatuan. Kamu tahu dari? Bagaimana? Tahu dari mana? Ya dari melihat data yang ada. Yang ada. Wajar kan? Nah itu pada waktu itu menangkap 5 TKA. Istilahnya orang asing Cina, belum katakan TKA. Orang itu ditangkap karena dia memang bertugasnya di sana untuk itu, karena tidak membawa bukti-bukti yang sah, kecuali itu namanya apa itu? Hanya wisata ya. Itu. Nah, begitu ditangkap, di samping itu juga ada kisah-kisah lain. Misalnya ada seorang yang waktu itu dikabarkan sebagai petani, ditangkap polisi karena membuat kegaduhan, membuat perkara. Kenapa sama polisi diserahkan kepada posnya Ruslan Buton? Ini kan tanda tanya, ada apa maksudnya? Seharusnya itu ditangani polisi sampai tuntas. Apa yang terjadi? Dibina oleh Ruslan Buton dengan
saudara anak buahnya ini. Dan itu sampai kurang lebih dari 3 bulan menjadi baik, tapi namanya penyakit suatu saat itu membuat ulah lagi, mencuri HP-nya rakyat, dan akhirnya diserahkan lagi ke posnya Ruslan Buton dan terjadilah peristiwa itu. Oke, saksi ya. Ya. Kita kilas balik nih. Ya. Saat di waktu tentang Ruslan Buton ini posting gitu, Ya. dan tulisan ya. Memang keadaan itu gawat begitu maksudnya. Betul. Jadi Gawat begini. Gimana gitu realnya? Ya. Nah, terkait ya dengan Ya. adanya PKK, Ya. apakah itu Cina ataukah bule kemana ya? Ya. Arab. Dan ini kan kita sama-sama tahu. Ya. Ada perdagangan bebas, ASEAN, kemudian dan juga global. Ya. Gimana? Terima kasih. Begini Pak. Jadi kita melihat, apalagi saat TNI ya, itu ada langkah-langkah namanya dimulai dari pencegahan, kemudian preventif, kemudian penindakan dan pemulihan kembali. Jadi kalau kita bicara kepada gejala atau pencegahan, itu sudah jelas. Bayangkan waktu itu rame-ramenya pindah ibu kota baru ke Kalimantan, rame-ramenya peristiwa Laut Cina Selatan, rame-ramenya perang atau bagaimana inceran Amerika terhadap Indonesia, termasuk Cina, termasuk negara lain, termasuk kita menyadari kekuatan sumber daya alam kita ini. Ini bagi kita dalam untuk pencegahan itu sudah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Loh, kenapa kalau pindah ke Kalimantan? Sudah plus minusnya pasti banyak minusnya. Itu baru dari segi ekonomi, keuangan, belum segi strategis. Apa pendekatan di situ dengan Cina? Kita pernah merasakan bagaimana hubungan Jakarta Peking. Nah, kita khawatir bagaimana hubungan nanti Jakarta dengan Beijing sekarang. Oke, tapi waktu itu keadaan tenang-tenang saja ya, tidak ada apa-apa ya. Bukan itu, kita tidak melihat keadaan nyata. Beda, Pak. Barangkali rakyat kita melihat seperti itu. Tetapi bagi kacamata beda. Kalau ini kita biarkan, istilahnya masih masuk hipotesa berarti ya. bukan hipotesa. Beda hipotesa dengan analisis. Kalau hipotesa itu hanya tapi ini analisis yang bukan prediksi, bukan asumsi, tetapi dibarengi dengan fakta-fakta yang memang mendukung. Sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak main-main. Saudara baca lengkap ya, dari awal sampai akhir. Ya, lengkap. Yang saudara katakan itu terukur, itu di mananya? Ya, begini. Misalnya. Sebelum saya menyampaikan terukur, saya teruskan aspek-aspek tadi. Ini aja langsung kasih. Iya. Baik-baik itu, baik-baik redaksional tadi. Iya. Dari Ruslan Buton. Iya. Yang saudara katakan terukur, yang mananya saja? Apa semuanya? Bahwa apa yang ditulis itu tidak boleh kita meninggalkan latar belakang penulis. Siapa Ruslan Buton itu? Dia hanya kapten. Di tingkat tentara itu ada pangkat-pangkat, kapten itu masih termasuk perwira pertama, ada perwira menengah dan perwira tinggi. Jadi bagi kami melihat, oke lah, tulisan itu mungkin, mohon maaf, menurut Ruslan Buton mungkin hebat, tapi bagi kita ya kadang-kadang ketawa. Makanya terukur itu ada dua pandangan, terukur sesuai kemampuan dia dan terukur menurut fenomena yang terjadi. Tadi saya baru menjelaskan 3 hal, belum 5 hal. Kalau diizinkan secara singkat saya jelaskan sehingga lebih jelas. Ini aja Pak, kalau masih banyak pertanyaan kita break Yang untuk sebentar cukup Pak. Kami mau pindah ke sini sama ini sebentar. Sedikit-sedikit aja. kita break. Sedikit-sedikit aja. Nah, ini bakor ini apa? Bakor itu Badan Koordinasi Jaring Intelijen. Hubungannya dengan ekstrimata apa? Kami diberikan tugas dari Pemda itu bagian Litbang itu Bang. Jadi setiap organisasi yang ada di wilayah Jakarta kami akan datang, kami akan melihat. Bahkan kami akan masuk. Tapi ini organisasinya organisasi Masyarakatan. Tapi kami tidak bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Kami kumpulan yang masih peduli ya tentang awalnya sih kegiatan sosial. Kami membantu
bencana alam, bencana banjir, kebakaran, ya. Tapi juga peduli pada negara, tentang keamanan, ketertiban, seperti itu. Kalau tadi Pak Sultan lain ya, terkait dengan tenaga kerja asing ya, saudara rasakan yang ketika saya sandingkan tulisan Buton dengan yang saudara rasakan sama, begitu kira-kira ya, betul? Nah, yang terkait dengan TK itu ada masalah apa TK itu? Saya Yang saudara rasakan ada masalah apa? sudah ada saya rasakan. Kan gini ya, itu terangkan. Kami susah untuk cari kerja, Iya. cari uang di bandara. Di TK masuk, tapi urusannya apa? Jadi begini. Konsolidasinya apa? Yang mulia, saya akan berbicara sedikit aja ya. Jadi ada, saya sebagai supir taksinya, Iya. supir taksi dari jadi para imigrasi itu berbicara sama saya, Oh. langsung berbicara. Saudara Iya, mendengar dari berbicara sama saya. komunikasi. Ada apa Pak? Waduh, Pak Jul, bagaimana ya? Itu Cina luar biasa, begitu banyaknya masuk mudah, gampang. Bahkan saya sendiri ya yang membawa mereka ke wilayahnya itu mereka bisa membuat KTP DKI. Bagaimana caranya? Itu yang nggak masuk akal. Jadi di situ saya saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara kami ya yang lulus SMA, yang lulus sarjana, bahkan anak-anak kami nanti buat nantinya apakah bisa untuk menggapai atau mencapai atau memperoleh semaksimal mungkin atau juga ya menciptakan lapangan kerja, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dikuasai. Itu yang saudara terangkan tadi itu sebelum saudara postingan atau sudah postingan? Sebelum. Oh, sebelum. Sebelum. Begitu ada postingan, Pak cocok nih begitu. Ya betul, Oh, gitu cocok ya. ini. Karena ini saya anggap saudara Usman Buton adalah pejuang kebenaran dan pejuang keadilan. Dan saya sendiri merasakan bagaimana saya yang mulia ya. Saya menolong nenek-nenek, ibaratnya saya menolong nenek-nenek, saya nolong menyeberangi ya, tiba-tiba setelah saya menyeberangi, saya ditangkap dan juga saya disiksa. Contohnya saya dari 212 menolong ambulan, tim ambulan ditangkap, disiksa. Apakah benar ini keadilan? Tidak. Saya protes, tapi saya sabar yang mulia. Mohon maaf ya. Cukup nggak boleh ya? Dulu ya. Dari terdakwa pertanyaan. Cukup ya, Bu? Cukup. Bagaimana keterangan 3 orang saksi yang saudara berikan itu? Benar? Benar. Baik, Bapak yang bertiga, terima kasih atas keterangannya. Kami kembalikan KTP-nya. Oke, Bapak, terima kasih. Silakan. Bisa kembali. Izin yang mulia, apakah kami tidak diberi kesempatan untuk memberikan syarat? Bahasa hukumnya tuntutan, Ya, saudara kan sebagai saksi, saksi pembela. saksi yang diajukan oleh ya. Nanti kalau ada semacam bukan apa akan bicarakan dengan yang tersebut akan dikeluarkan nanti dalam WP atau perbuatan. Itu lebih berbeda gitu Pak ya. Oke, ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Pemain. Jatuh KTP-nya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, yang mulia. Jadi izin minggu depan sekalian aja dengan Dewan Pers yang mulia. Karena Dewan Pers sudah kami geser harusnya minggu ini, tapi karena kita kemarin tidak sidang, jadi minggu depan dengan saksi yang memang masih ada. Kalau mereka datang lagi, kalau nggak datang lagi berarti hanya Dewan Pers yang mulia. Tapi kan ada sebenarnya mereka, maka tadi untung tidak diangkat sumpah dulu yang mulia. Dewan Pers. Iya, ahli mulia, ahli. Iya. Gimana yang mulia? Harusnya jadwalnya kan minggu ini. Kami sudah minta geser 1 kali. Siapa? Dari Dewan Pers.
namanya. ada yang resmi. Nah, berarti itulah yang mulia. lain Berarti itulah dia. Siapa namanya? dari ahli Vicky Prasetyo. Dikasih tentang media. Iya, iya. Berapa baik? Siap. Satu orang. Satu orang saja yang mulia, iya. Nggak boleh kesempatan 1 minggu ya. Siap yang mulia. Hari Si kami itu. 17 Siap yang Juni mulia. 2020. Ada yang disampaikan sebelum itu dari Coba kami. Ya, jadi yang pengertian juga dari hukum dan terdapat sebagaimana komitmen kita sebelum jangan kita terlalu kita kita jaga suasana PN Selatan ini ya, kita satu lagi ya kalau kita menjaga itu Ya. persidangan ke depan seandainya maka pohon atau bertunda-tunda kan kami sengaja ya karena pertama memang kesibukan kita mungkin bertalas hakimnya kedua perkara masuk sehingga udah mau agenda sidang tadi dipanggil ya, jadi bukan kami sengaja molor ya. Itu ya, bisa dimengerti ya. Cukup yang mulia. Dari penuntut umum, cukup yang kita bertemu lagi untuk saksi memperkenalkan ahli dari terdakwa Kamis 17 Juni Ya. ini 2020. Terima kasih yang mulia. Kelihatan capek yang mulia. Tapi kan udah ini yang mulia udah vaksin kan? Sudah vaksin kan? Ya, sudah sekali. Nambah power tuh yang ini. Iyalah, dengar dulu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Vaksin tidak menjamin aman. Tadi gua ada estimate terus juga lain bakal bicara. Apa? Tadi awalnya saya ada estimate. Apa? Si juga bakal bicara begitu meriahnya, ternyata dia lebih heroik. Heroin ya. Menggebu-gebu heroik. Heroik gimana? Selamat dah.